Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Devi Febrianti Purwanto pada pertemuan kali ini. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Dengan materi ini, kalian diharapkan mampu memahami dan menguasai materi teks prosedur sesuai dengan kaidah kebahasaannya dan kaidah strukturnya. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu teks prosedur? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teks prosedur dan bagaimana struktur kebahasaannya. Yang pertama, apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu, tentunya akan ada prosedur atau langkah-langkah yang akan mendukung tujuan kalian. Dan yang kedua adalah ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ketika panduan atau langkah-langkah tersebut tidak urut, langkah-langkah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai teks prosedur, melainkan teks tips. Jadi, teks prosedur dan tips itu berbeda. Ketika teks prosedur itu memiliki langkah-langkah yang berurutan, sedangkan tips memiliki langkah-langkah yang tidak berurutan atau tidak berstruktur. Baik, untuk yang selanjutnya, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yang pertama adalah untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya adalah ketika kita ingin memainkan suatu alat musik atau sesuatu barang elektronik seperti blender, TV, kulkas, atau yang lainnya. Dan yang kedua adalah untuk memandu cara membuat sesuatu. Contohnya yang ada bahan, cara dan langkah-langkahnya. Nah, pada teks prosedur ini contohnya seperti ketika kita ingin membuat sebuah kue, atau kita ingin membuat suatu makanan, atau kita ingin membuat kopi, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, pada teks prosedur tersebut, contohnya seperti ketika kita ingin menari, ketika kita ingin menggambar. Nah, biasanya kegiatan tersebut memiliki prosedur atau langkah-langkah. Nah, yang selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Yang pertama adalah judul. Judul dapat berubah nama atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Yang kedua, judul dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Nah, contohnya seperti judul cara membuat kopi atau cara langkah-langkah untuk menari. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Dapat berupa pertanyaan yang menyatakan tujuan penulisan, dan dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Dan yang ketiga adalah bahan atau alat untuk melaksanakan suatu teks prosedur. Yang pertama dapat berupa daftar atau rincian. Yang kedua, daftar berupa paragraf. Dan yang ketiga, pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu, tidak diperlukan bahan atau alat-alatnya. Dan yang keempat adalah langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Nah, hal ini berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomora. Dan yang terakhir adalah
Kesimpulan. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan. Mungkin seperti dengan kata yang lain atau sinonim, atau dengan ucapan selamat, atau memotivasi orang lain untuk melakukan prosedur tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, contoh-contoh kalimat perintah yang pertama adalah intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca atau tanda seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Dan yang terakhir, biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Contohnya, ketika membuat pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, dan yang kalimat perintah adalah posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, berbeda bukan? Untuk yang kedua adalah penggunaan bentuk pasif. Nah, instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan. Namun, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukannya. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan yang berujung fatal atau membahayakan. Contohnya, pada penggunaan bentuk aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Untuk yang proses pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, berbeda juga bukan? Dan yang selanjutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis oleh. Karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contohnya, untuk yang tanpa batasan yaitu angkat kaki kanan. Dan yang contoh dengan batasan yaitu angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, untuk yang dengan batasan akan lebih detail. Dan selanjutnya, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja, atau adjektif, yaitu kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Untuk yang pertama, keterangan cara. Nah, kata keterangan cara ini menambah keterangan pada cara, kegiatan, atau peristiwa yang terjadi seperti dengan, dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Nah, untuk keterangan alat, adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau teks prosedur, misalnya dengan, menggunakan, dan dengan menggunakan. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Apakah paham? Baik, untuk yang selanjutnya adalah keterangan tujuan. Adverbial ini menambah informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Apakah sudah jelas? Baik, yang terakhir adalah keterangan derajat atau kuantitas, atau disebut dengan kualitas. Kata ini menambah keterangan kuantitas atau kualitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan, dan hitungan keempat
tangan 1 kali. Setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Dan yang terakhir, ulangi gerakan selama 3 kali agar kain dapat berubah menjadi bagus. Nah, yang selanjutnya, untuk keterangan syarat. Kata keterangan ini menambah keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Nah, pada keterangan syarat, menggunakan kata jika. Contohnya, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas, akan merusak kain. Atau jika gula terlalu banyak, akan cepat gosong. Nah, untuk yang selanjutnya, keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Dan pada keterangan akibat menggunakan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan, atau ulangi kegiatan sampai bahan habis. Nah, dan untuk unsur kebahasan yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya yang fatal atau yang membahayakan pembaca. Nah, untuk yang terakhir, yaitu penggunaan akhiran I dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran I dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega, atau lumurkan mentega pada loyang. Nah, apakah sudah jelas? Baik, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan contoh teks prosedur. Teks prosedur membuat kopi saset. Yang pertama, didihkan 175 ml atau 1 gelas air dengan menggunakan panci pendidih. Yang kedua, sambil menunggu air mendidih, siapkan kopi instan. Lalu sobek dan tuangkan kopi ke dalam sebuah gelas. Tambahkan gula sesuai selera. Setelah airnya mendidih, tuangkan ke dalam gelas berisi bubuk kopi dan gula. Aduk hingga merata dengan menggunakan sendok. Dan yang terakhir, segelas kopi instan siap untuk disajikan. Nah, berikut contoh teks prosedur pembuatan kopi saset. Nah, jika nantinya kalian ingin membuat teks prosedur, kalian perlu memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan seperti yang kita bahas tadi. Baik, sepertinya waktu kita pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya, saya ingin kalian membuat teks prosedur bebas menggunakan struktur dan kebahasaan yang sesuai sebagai penugasan pada materi pembelajaran kali ini. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya bersama saya. Terima kasih.